Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Frida Putri Maharani. Saya mahasiswa kebidanan Universitas Binawan ya Bu. Saya izin mewawancarai Ibu terkait tentang tugas dan fungsi peran dan fungsi bidan ya Bu, untuk memenuhi tugas pengantar asuhan kebidanan. Ya, sebelumnya saya mau nanya Ibu, sekarang tugasnya gimana ya Bu? Apakah praktek atau sebagai pendidik ya Bu? Kalau saya sekarang bertugas di Dasu, di Desa Dasu Timur, tepatnya, Kecamatan Dasu. Eh, Kalau menurut Ibu selaku bidan, apa definisi dan tujuan tugas mandiri seorang bidan Bu? Kalau kalau tugas seorang bidan itu kan untuk secara mendasar kan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ya. Apakah Ibu juga melakukan kunjungan rumah atau memberikan asuhan kepada ibu hamil Bu? Itu pasti karena kadang untuk kita yang di desa terutama ya, misalnya pasien kan tugas kita itu bukan menjemput bola tapi kita yang harus mendatangi, kita yang harus lebih lebih tanggap. Misalnya ada pasien ibu hamil yang belum sempat datang periksa, kita sebagai bidan itu wajib untuk mengetahui lebih lebih awal gitu loh. Ya. Oh, Ibu buka praktek juga Bu? Oh ya, ya. Oh, oh ya kan ke waktu saat pandemi ini Bu, Ibu masih membuka kunjungan di tempat praktek Ibu atau Ibu masih melakukan kunjungan Bu? Atau mungkin ada cara lain seperti kayak video call seperti ini sama ibu hamil Uh, di uh. rumah? Kalau untuk masa pandemi ini kita memang untuk mengurangi kontak ya Ya. dengan pasien. Jadi selama pandemi ini kalau misalnya tidak ada keluhan, misalnya dengan ibu hamil yang dengan risiko rendah, itu kadang yang melalui WA ini ya WA kita bikin grup kelas ibu hamil, itu ibu-ibu hamil. Terkecuali untuk ibu-ibu hamil dengan risiko tinggi, kita yang perlu pengawasan misalnya dengan kasus dia dengan hipertensi atau dengan ada riwayat APP sebelumnya, jadi tetap kita layani, tetap kita kontak. Dalam praktek Ibu melakukan praktek kolaborasi nggak Bu dengan petugas kesehatan yang lainnya? Kalau kita di desa, kita kolaborasinya tuh dengan kader yang ada. Kita memanfaatkan kader yang sudah kita tunjuk yang di desa. Jadi misalnya ada ibu hamil yang belum petugas ketahui bidan. Jadi kader itu yang bisa melacak dulu. Jadi dia yang memberi informasi lebih lanjut ke bidan. Bagaimana cara Ibu membangun kolaborasi atau kerjasama yang baik bersama bidan lain Bu? Kalau kita di Dasuk terutama ya, insya Allah untuk kolaborasi kita sudah maksimal karena sesama petugas kesehatan, sesama bidan gitu. Misalnya kita dengan bidan tetangga, misalnya ada pasien dari sana periksa ke saya atau saya yang mengetahui, jadi kita lebih istilahnya memberitahu kalau ada pasien atau apa dari desa tetangga, demikian juga sebaliknya. Jadi kita sama-sama saling memberi informasi gitu loh, Dek. Terakhir ya Bu, bagaimana cara Ibu memberikan pertolongan pertama pada kasus yang memerlukan rujukan Ibu? Memerlukan apa maksudnya? Rujukan. Memerlukan apa, Dek? Rujukan. Jadi harus misalnya
rujukan ke rumah sakit seperti itu, Bu. Oh, langkah pertama kita kan pada awal pasien itu datang ya. Itu kasus persalinan atau gimana, Dek? Kalau misalnya mungkin dalam persalinan. Oh, eh, jadi dari awal kita kan lebih apa ya? Kita melakukan screening dulu. Screening apa pasien ini dalam risiko rendah atau risiko tinggi. Jadi kan kita kalau memang resti kita kan apa ya merencanakan sedini mungkin untuk rujukan. Jadi yang pertama yang kita lakukan anamnesa sedetail mungkin. Setelah itu baru kita pilih. Kalau memang RR ya nggak bermasalah. Kalau resiko tinggi kita kalau di Daso itu semuanya melalui satu pintu sekarang. Jadi setiap persalinan itu harus ke puskesmas. Tidak ada persalinan yang di Polindes. Jadi setelah anamnesa, misalnya kan itu ada berapa penapisan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di situ ada salah satu, jadi pasien itu tidak boleh maksudnya persalinannya tidak boleh di puskesmas tapi harus dengan dirujuk ke rumah sakit. Mungkin dengan cara seperti ini screening awal kita akan bisa sedini mungkin mencegah sesuatu, maksudnya antara ibu dan bayi sama-sama sehat dan selamat. Ya, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya ya, Bu. Terima kasih juga atas ilmunya. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum, selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.